Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Islah Bimo Prakoso. Beliau adalah Equity Research Analyst dari Panin Sekuritas. Ya, Mas Bimo, kita akan bahas lebih dahulu ini emiten update dari Bank Harda Internasional yang sudah dicaplok begitu oleh grupnya Khairul Tanjung. Itu Anda melihat bagaimana ini peluangnya akan dijadikan menjadi bank digital yang sekarang juga tengah marak ya, bank-bank yang diakuisisi kemudian dirubah menjadi bank digital ini, Mas Bimo. Betul. Jadi kalau kita lihat secara makroekonomi, sebetulnya akuisisi bank-bank kecil itu bagus buat kita punya sistem keuangan. Karena perbankan itu akan menjadi lebih efisien dan ini sebetulnya selaras juga dengan visi OJK yang itu melakukan efisiensi dalam sistem perbankan di Indonesia. Karena di perbankan di Indonesia itu ada banyak, sebetulnya ada sekitar 100-an lah. Yeah. Dan di sini bisa harapannya merampingkan. Nah kalau kita lihat berbicara dari sisi yang lebih kecil lagi, yaitu dari bisnis scope-nya, bank digital ini kan sebetulnya mostly sasarannya berarti adalah retail. Yes. Karena bank digital ini juga sebetulnya bisa menjadi sumber pendanaan yang bisa dibilang cukup murah, biaya bunganya yang dibebankan oleh perbankan. Karena kan biasanya perbankan itu cukup berat kalau itu sumber pembiayaannya adalah dari deposito. Dan ini sebetulnya sudah diterapkan duluan oleh beberapa bank yang memang investasinya di bidang teknologi itu cukup tinggi. Contohnya kita juga sudah bisa melihat BBCA, yang dimana BBCA itu lumayan mendapatkan benefit dari rendahnya bunga dari proses bank digital ini. Namun kalau kita lihat bank digital, karena bank digital ini segmennya itu cukup berbeda seperti perbankan korporasi. Perbankan digital ini sebetulnya cukup ketat persaingannya untuk kedepannya, yaitu kita harusnya bisa melihat dari acceptance rate, bagaimana masyarakat melihat bank-bank digital yang ada di Indonesia. Otomatis kalau kita bicara acceptance rate, ini kan cukup tough persaingannya. Otomatis bank digital ini bisa lebih efisien sebetulnya kalau bisa mengcover banyak masyarakat yang akhirnya bisa ikut ke bank digital ini. Tapi masalahnya bank digital ini kan juga banyak trennya. Banyak sekali bank-bank besar yang di sini juga akan mengikuti tren ini sehingga kompetisi semakin ketat. Padahal di sini juga belum terlalu terlihat realisasi bank digitalnya. Betul. Nanti yang kita takutkan sebetulnya yang terjadi di masyarakat adalah peristiwa buy on rumor, sell on news, di mana ini sebetulnya sudah mulai terlihat sebetulnya. Jadi dari beberapa bulan lalu itu sudah ada buy on rumor, di mana bank digital ini akan menjadi the next big thing di Indonesia. Harga-harga bank-bank kecil itu ikutan naik. Bahkan bank kecil yang belum diakuisisi aja, karena dia bank kecil, ikut naik juga harga sahamnya. Jadi karena terdorong dengan sentimen itu ya, akan dicaplok nantinya begitu. Akan dicaplok nantinya, entah ini sentimen fear of missing out, takut ketinggalan tren ini, sampai akhirnya secara fundamental pun nggak dilihat ini perbankannya seperti apa. Dan secara prospek pun juga nanti akhirnya lumayan terabaikan bahwa prospek bank digital itu persaingannya untuk mendapatkan customer itu lumayan ketat, karena ini perkara acceptance rate di masyarakat dari nama perbankan itu sendiri. Baik, kalau sarannya memang sebetulnya hati-hati sih. Betul, hati-hati dan mungkin harus mencermati bagaimana dari sisi fundamentalnya, kemudian aksi korporasi dari perusahaan-perusahaan dari sektor perbankan, khususnya yang memang bank-bank di lapis bawahnya begitu ya. Karena kalau kita lihat Bank Harda Internasional pasca informasi ataupun berita mengenai akuisisi ini, tadi sempat melonjak hingga hampir 7%. Kemudian sekarang pergerakannya sudah mulai terbatas di level sekitar 1.445 atau hanya mengalami kenaikan sekitar 2,48% ini, Mas. Bagaimana? Cukup ketat sekali nampaknya pergerakannya di pagi ini saja untuk BBHI. Iya, karena kita lihat volatilitasnya ini mostly didorong oleh faktor sentimen. Yang dimana sentimennya ini belum terrealisasikan dalam aksi bisnisnya yang seperti apa, ke depannya itu plannya, bisnis plannya pun sebetulnya seperti apa supaya digitalisasinya ini berhasil, itu sebetulnya masih belum terlihat. Jadi karena pergerakan saham yang memang purely dari sentimen ini, kita sebetulnya melihat risiko yang cukup tinggi, risiko dari dia punya valuasi. Akhirnya kan beberapa bank seperti ini valuasinya, kalau kita lihat dari secara price to book value itu udah lumayan terangkat cukup tinggi dari dia punya historikalnya. Makanya sebetulnya yang menjadi concern adalah bagaimana bisnisnya lebih dalam dan jangan sampai kita masuk investasi ke tren bank-bank tier 2, yaitu ekspektasinya adalah bank digital sebagai the next big thing. Jadi ini yang diharapkan sebetulnya dapat dikurangi lah vibes yang menjadikan dasar investasi itu terbawa oleh
faktor fear of missing out. Baik, itu untuk bank-bank lapis bawah yang memang kemarin banyak diburu ataupun mengalami lonjakan. Tapi asing hingga saat ini juga masih melakukan aksi jual loh untuk perbankan-perbankan lapis pertamanya atau the first liner-nya nih. Mas Bimo, bagaimana menyikapi fenomena ini? Sementara lapis 2, lapis 3-nya ramai di trading kan, sementara asing masih asik jualan juga di bank big caps kita itu. Bagaimana? Jadi kalau asing melihat bank besar, itu memang mostly didorong oleh faktor ketakutan bahwa suku bunga ini akan ada peningkatan. Jadi kalau suku bunga ini meningkat, nanti ini ngerinya ini bisa menekan margin profitabilitas dari perbankan. Karena kalau tren suku bunga meningkat, itu kan berarti ada dua peningkatan suku bunga juga yang terjadi di perbankan. Suku bunga kredit dan suku bunga deposito. Namun kalau kita lihat suku bunga kredit, itu sebetulnya gara-gara suku bunga meningkat, bukan berarti suku bunga kredit langsung meningkat secara signifikan. Karena kredit dalam dunia usaha, itu tenornya panjang. Bisa sampai 5 tahun, 10 tahun. Beda kalau kita lihat tenor kredit, tenor suku bunga di deposito, itu kan bulanan. Bahkan ada deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, paling lama 2 tahun. Otomatis kalau suku bunga naik, ini yang paling cepat naik juga itu adalah suku bunga deposito. Kalau suku bunga depositonya naik lebih cepat dari suku bunga kredit, nanti di sini akan menjadi tekanan buat margin profitabilitas perbankan. Makanya di sini akhirnya asing itu punya ekspektasi suku bunganya meningkat. Suku bunga meningkat ini yang nanti berimbas ke profitabilitas perbankan. Akhirnya perbankan yang Tier 1 ini masih kita melihat adanya net sell dari asing. Baik, lantas strategi investasi apa yang harus diterapkan oleh investor maupun traders di tengah pelemahan kembali dari indeks harga saham gabungan? Apakah mereka yang sudah memiliki cuan sebelumnya segera realisasikan saja keuntungan mereka, sementara bagi yang belum punya sebaiknya masih wait and see, atau bagaimana nih strategi yang pas begitu yang bisa Anda sarankan? Strategi yang pas di sini kita bisa lihat ada yang namanya perubahan alokasi aset. Jadi kalau kita lihat dalam jangka waktu dekat, ini sebetulnya yang menjadi pilihan itu contohnya adalah komoditi. Kita bisa lihat contohnya udah batu bara, karena di sini ekonomi global itu sedikit-sedikit mulai meningkat. Yang biasanya ini akan berimbas pada tren positif di komoditi. Contohnya komoditi batu bara, kita bisa ngelihat spesifik yang indikatornya dari dua hal. Satu, produknya kalori tinggi atau tidak. Karena kalau dilihat tren pasar global, kalori tinggi itu lebih diminati. Kedua, memang kita bisa pilih tren yang memang ekspornya cukup banyak ke China. Jadi di sini kita bisa mengerucut pilihannya adalah ITMG. Di mana ITMG ini mostly juga ekspornya ke China dan batubara kalorinya tinggi. Ditambah ITMG juga di sini dividennya cukup besar kemarin ya. Makanya dalam jangka waktu pendek, di sini kita bisa alokasikan kita ke batubara atau sektor energi. Baik, apakah saat yang tepat untuk masuk di tengah pelemahan sekitar 0,21% di level 11.875 untuk GTMG? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Mas Bimo, kita akan jeda dulu pemirsa. Kami akan kembali usai pariwara berikut ini.